selalu berkomunikasi di media sosial dengan etika, karena lidahmu juga harimaumu, mulutmu ya. sekarang jari kita, Jempol kita harimau kita. Harimau kita. Jadi gini Ji, sebenarnya komunitas ini yang kita namai Dewata Skuter Club Bali itu asal mulanya ada dari Ubud Red Scooter. Ubud Red Scooter ya, itu berapa orang? Itu waktu itu kalau nggak salah kita berdiri dengan 17 orangan lah. 17 orang kalau nggak salah di awalnya. Awalnya kita berkumpul ya 1, 2, 3 orang. Dan akhirnya berkembang. Dulu kita sempat nangkring di Ubud waktu di itu. Anong. Di Ubud waktu di itu. Ubud. Di Ubud di nama ada satu teman kita, kebetulan beliau memiliki restoran di sana yang namanya Puspa Peggy Cafe, itu namanya Dewa Yudi. Sekitar tahun berapa tuh? Itu kurang lebih kita kan di tahun 95-96 lah. 95-96 kita di sana. Berawal sih kalau tiang berawal dari memang kebutuhan. Awalnya belum hobi Vespa. Memang dari kebutuhan karena waktu Nike hidup lagi bisa dibilang susah dalam artian tiang harus nanggung adik sekolah dengan ibu bapak meme bapak, tapi karena situasi ekonomi pada saat itu kurang bagus, jadi tiang punya satu kendaraan juga waktu itu, RX King. RX King itu tiang jual, kemudian tiang pakai untuk nanggung adik sekolah melanjutkan. Sementara tiang tidak punya alat transportasi. Waktu itu tamat masuk? Sudah tamat SMA, sudah kuliah. Sudah kuliah. Tapi akhirnya tiang berhenti juga kuliah, cuti waktu itu. Dan adik karena di keperawatan di Kesdam 9 Udayana waktu itu, ya tiang pakai itu dulu uangnya. Dan sementara tiang terunau sing lah motor gitu lah. Terunau sing lah motor, dan pada akhirnya yang apa sih alat transportasi yang menurut yang unik waktu itu, unik dan murah, kemudian artinya punya ketahanan yang bagus menurut yang pada saat itu. Dan kebetulan teman juga, teman yang kita ajak sampai sekarang itu ke Nyoman Astana, Koming, dia kan tahu Koming. Tahu ya. Si Koming, dia sudah jadi motornya. Dia bawa ke rumah dengan warna yang ngecling waktu itu merah Ferrari ya. Nggak tahu lah waktu itu, pokoknya merah tapi bagus. Dan akhirnya dia lah Ming cangahe mese gitu kan bahasa waktu itu, cangahe mese Vespa. Akhirnya gitu, ayo. Akhirnya waktu itu yang beli Vespa cuma 400.000. Mulai di Mondo pasar harga Vespa ya. Itu 400.000 Vespa Super 66. Klasik Super 66. Dan bodinya sudah putus. Bodinya putus waktu itu, deknya nggak bagus. Akhirnya yang renovasi, rebuild lagi, direstorasi dengan bengkel di Nagi waktu itu, beli Bendi namanya, yang masih ingat. Dan menghabiskan biaya kurang lebih 650.000 dan itu sudah dipakai. Warnanya merah juga dan diceper habis, kemudian pakai rimus. Nah, akhirnya mungkin dilihat oleh teman-teman, orang-orang itu nyentrik di jalan. Samping itu warnanya merah. Semua. Akhirnya kita ngumpul di sana. Teman-teman ada Koming, ada Dewa Yudi, kemudian ada sekarang Agung Tato kayaknya di Klungkung, kemudian Guste, itu banyak lagi lah. Akhirnya kita ngumpul di sana, setiap hari kita ngumpul sore-sore. Dan enggak seperti sekarang.
Kalau teman-teman nggak datang, kita absen dulu. Absen, ya. Terus setiap hari Sabtu atau Minggu kita touring. Dan akhirnya itu mungkin pada awalnya sih orang tidak begitu respect, dalam artian tidak begitu senang. Nah akhirnya seperti itulah, akhirnya seiring perkembangan zaman, ada waktu itu teman-teman yang punya Vespa warnanya berbeda dari merah atau kenapa nggak bisa masuk. Dan pada akhirnya bahkan ada satu yang lucu, namanya Ketut dari Siangan. Dia habis cat warna Vespanya kayak gini, terus hijau gini, baru dicat, baru keluar dan ketemu sama kita, dia mau gabung dan akhirnya cat merah lagi karena nama klub waktu itu. Iya, karena namanya Ubud Red Scooter. Nah seiring itulah pertimbangan kita, ada Dedi masuk, kemudian ada Degus, akhirnya kita rubah aja dah gitu. Waktu itu dia nggak ikut rapat di Pasar Ubud. Pasar Ubud juga tempat nangkring kita, dan pada akhirnya mempunyai kesepakatan kita merubah nama, memfusikan diri menjadi Dewata Scooter Club. Dewata Scooter Club itu akhirnya berdiri kurang lebih di tahun 98. Sebelumnya kan Ubud Red Scooter. 98 dan seiring di sana waktu itu ada sebuah gejolak yang luar biasa di negeri kita, ada reformasi. Jadi kita tidak mau diidentikan dengan satu partai politik, walaupun secara individu mereka ada di internalnya, dan tapi kita secara organisasi kita adalah organisasi independen. Nah, dan pada akhirnya ketika sudah berkembang berdiri menjadi Dewata Scooter Club, ini akhirnya anggotanya tambah terus. Kemudian kita buat event-event. Kemudian seiring juga perjalanan ada stucknya juga, Ji. Pada akhirnya kita juga sempat memodifikasi motor-motor menjadi bentuk yang berbeda, roda 5, roda 6 dan lain sebagainya. Bentuknya ada yang seperti PW, kemudian ada yang menjadi cuper dan lain sebagainya. Akhirnya setelah perkembangan kita kembali juga ke ori dan aliran army. Aliran ini juga kadang-kadang menjadi acuan bagi teman-teman semua di dalam modifikasi Vespanya masing-masing gitu. Termasuk sekarang kalau Dewatanya hadir ke event-event tuh trademarknya itu Army Sespan. Iya, karena kebanyakan kurang lebih sekarang kan ada 80-an Sespan Army di DSC, dan itu pun dengan stylenya mereka masing-masing. Nah mungkin setelah itu dilihat, karena begini, kita kan tidak pernah mengajak orang-orang untuk bergabung atau mencintai atau menggunakan motor yang seperti motor kita pakai, motor Vespa. Mungkin masyarakat melihat itu bagus, itu baik. Jadi kalau itu nggak dilihat bagus atau baik kan nggak mungkin diikuti. Nah itu artinya, dan kita pun membuat event-event, baik itu event yang sifatnya di lapangan, touring, ataupun kadang-kadang tali kasih yang terakhir ya. Event sosial. Kalau event-event sosial kita jarang upload karena bukan pencitraan. Karena ketika kita memiliki sesuatu yang cukup dan itu memang layak untuk dibagi kepada orang, dan itu dengan ketulusan, keikhlasan, nggak perlu diupload. Nggak perlu lah. Kami lah udah. Jadi mungkin itu mengurus organisasi non profit oriented, dan ini murni adalah organisasi hobi. Organisasi hobi yang di dalamnya itu banyak berbagai karakter, latar belakang dan kepentingan. Sementara kita walaupun punya ADRT, karena ini sifatnya organisasi hobi, yang kita tidak bisa menekankan karena kan mereka tidak ada orientasi. Kalau mereka militan ke klub, mereka militan ke pimpinan akan jadi begini enggak. Tetapi di sana adalah bagaimana mereka mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita berikan ketika ada acara-acara. Dan kita saling menyadari posisi kita. Dan saya juga sering sampaikan ke teman-teman, karena hobi ini adalah urusan terakhir. Nah, itu yang ingat sekali pesan Wi. Ingat sekali itu yang pesan Wi. Hobi itu mesti terakhir posisinya. Karena begitu dia ditaruh di depan, kacau semua kehidupan. Benar tuh ya? Benar, karena begini kita bicara berdasarkan fakta dan pengalaman.
Karena kalau kita hobi itu kita pakai sebagai kebutuhan utama. Karena prinsipnya begini, Ji. Kalau kamu mau menjalankan hobi, selesaikan dulu urusan pribadimu. Urusan pribadi. Urusan kemudian keluarga. tanggung jawabmu pada keluarga dan masyarakat di sekitar. Mau yang nak balik kan wenten odalan, wenten petudun, mokramo. Kan tidak bisa kita paksakan. Orang misalnya kita punya agenda touring nih, punya agenda touring, tujuan. Nah, itu diutamakan, tidak boleh. Karena kan setiap individu dari organisasi kita ini punya berbagai kepentingan. Situasi ekonominya juga berbeda. Situasi keluarga. Fisiologisnya juga berbeda. Karena pamannya begini, Ajit yang ajak berangkat. Kak, yang semilu malu. Adi semilu, Ji. Oh, kene. Jom kan nggak bisa kita seperti itu. Nggak bisa. Karena mereka nggak tahu kondisi kesehatannya bagaimana, kondisi kantongnya sehat apa enggak, kantong. Kemudian situasi dalam keluarganya, juga apakah tidak ada kegiatan, kondisi di masyarakat apa gimana. Nah, inilah yang harus kita juga pakai pertimbangan. Karena belum selesai itu semua, jangan coba-coba jalanin hobi. Pasti itu salah satu trik, makanya bisa besar seperti sekarang lewatan. Besar itu kan tidak terlihat dari jumlah, Ji. Tidak terlihat dari jumlah, tapi militansi. Terjaga sampai sekarang. 26 tahun itu lama loh menjaga itu. Dan susah, karena non-profit oriented seperti Haji bilang tadi. Ya setungkara lah teman-teman sampai saat sekarang ini, walaupun dalam seiringan perjalanan kita itu kan liu ada nekene, ada nekete. Itu kan bagian dari dinamika sebuah organisasi. Apalagi kita organisasi yang tidak punya kepentingan untuk urusan jabatan, harta dan lain sebagainya. Betul-betul hobi. Ngale demen, ngale liang, ngale adung gitu. Dan ini juga komunitas Vespa ini kan tidak hanya berkembang di Bali, tidak hanya berkembang di Bali, tapi juga sampai ke mancanegara, dan mereka jauh lebih dulu daripada kita, dan kita juga di Indonesia ini kan juga hampir setiap kampung kalau Haji cari itu pasti ada Vespa, pasti ada orang-orang dan komunitas. Dan orang-orangnya asik. Astungkara sampai sekarang asik. Dia ada acara Vespa, nggak pernah yang lihat ada rusuh. Orang asik semua. Ya, karena kesolidaritas, Ji. Di sana ada solidaritas, rasa menyama, rasa berkeluarga. Karena berpespa ini sejatinya, Vespa itu kan cuma media saja ya. Media saja untuk mensejajarkan diri, menyamakan diri. Makanya berpespa itu ketika kita touring, kita butuh teman, kita butuh orang. Karena itu motor tua yang pasti akan rusak. Nah, di sanalah kita akan menemukan suatu nilai persahabatan. Ketika kita susah, itu ada orang datang membantu. Kalau kita lagi posisi puncak, hebat dan punya segalanya, siapa aja mau datang gitu. Betul. Mungkin itu salah satu tiang lihat walaupun dia tidak punya Vespa, walaupun tidak pakai Vespa, tapi dia cinta dengan Vespa. Iya, karena kan begini, mereka ada pengguna, pengendara, mereka ada simpatisan, mereka banyak juga yang menaiki skuter Vespa itu nggak masuk klub, Ji. Karena mereka kadang-kadang takut masuk klub itu akan begini. Dan karena kadang-kadang ada juga klub yang sangat otoriter, dalam artian seperti organisasi yang seolah-olah bisa memberikan segalanya kepada anggotanya, gitu loh. Jadi menurut yang inilah yang harus kita pahami, kita sharing lah, berbagi lah, karena klub kita juga bukan klub yang sempurna, tetapi di satu sisi kita kan punya komitmen dengan teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kita ingin menjadi benang-benangnya Nusantara, untuk membentuk sebuah jaring yang kita sebut jaring sutra Nusantara. Kita ingin membedakan kita asal dari mana, pulau mana, suku, agama, ras, dan latar belakang kita semua. Karena kita adalah orang-orang Indonesia yang ingin merajut ini menjadi satu warna merah putih. Merah putih. Kita punya keberanian, tapi ada kesucian di balik itu. Kita punya misi. Kita punya misi, Ji. Ya, waktu ini 2019 apa 2020? Iya.
banyak bendera merah putih dikibarkan di luar kira-kira itu. Oh, itu kan pas gini, Ji. Pas itu acara sebenarnya adalah agenda kita yang berangkat di 2019. 19 ya, 2019 itu agendanya adalah Vespa World Day. Tapi kita Tiang harus datang bersama teman-teman di Jakarta ke Eropa, ke Hungari waktu itu untuk merebut event Vespa World Day biar bisa datang ke Indonesia, biar bisa datang. Kebetulan kita mendapatkan itu di Bali di tahun 2020. Tapi siapa yang tahu seperti ini situasinya? Saya waktu itu berebut dengan bersaing dengan Cina dan Portugal. Akhirnya kita dapat. Akhirnya kita dapat. Tapi seiring pandemi seperti sekarang ini, karena tujuan kami adalah di komunitas bagaimana kita mempromosikan Bali, mempromosikan Indonesia di dunia internasional, tidak hanya dikenal dari segi budaya, alam dan bangsanya, tetapi kami ingin merebut event-event untuk mengundang orang-orang datang ke Indonesia, dan itu merupakan sesuatu atraksi pariwisata yang belum digarap sampai saat ini. Karena otomotif itu kan kalau orang naik motor pasti dia sudah punya uang, dia butuh tempat tidur, dia butuh makan, butuh dia keliling-keliling. Kenapa ini nggak digarap? Nah, disinilah tentunya kami ingin support dari pemerintah, ingin support dari berbagai kalangan, ingin support dari semua masyarakat. Bagaimana event ini nanti kita akan adakan di 2022 kalau sudah memungkinkan. Kita bisa jalankan di bulan Juni atau Juli. Ya. Mungkin ya karena udah boleh dikatakan semua sudah pada nunggu. Ya, hampir semua sudah pada nunggu, sudah banyak tanya-tanya Vespa di Nusantara. Dan dulu persiapnya sudah luar biasa, Ji. Sudah luar biasa. Kita bahkan sampai spot-spotnya kita sudah tentukan, seperti di Pantai Mercosari, kemudian di Penglipuran, ada di GWK, Art Center, sama di Tegalalang. Situasi, kondisi saat ini kan negara kita lagi pandemi. Kita sebagai warga negara yang baik, siapapun kita, ego manusia itu kan berbeda-beda. Kadang seperti pemerintah saat sekarang menghimbau, memberikan aturan dan lain sebagainya, itulah niatnya kan niat baik. Karena setiap warga negara kan harus dilindungi juga. Harus. Dari satu sisi pemerintah juga berpikir tentang bagaimana kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya, dan pemerintah juga tidak hanya bisa mengurung, tetapi kan seperti burung itu kan harus, kalau mereka dikurung kan harus dikasih makan, kasih air. Nah, di semua ini kan dilema sekali. Sementara situasi negara atau situasi pemerintah kita juga sekarang kan luar biasa. Kita aja di daerah ini mana kita cari pendapatan? Bali paling terpukul kan, paling terpukul. Tidak, ini syukur astungkara kita orang-orang Bali, kita tidak bermaksud membedakan kan. Kita kuat kita tabah kok, kita tabah dengan dulu kita mengandalkan pariwisata. Sekarang terpuruk, hampir tidak ada pemasukan, pendapatan apa. Orang-orang semua sekarang teriak dan frustasi. Kadang-kadang muncul kata-kata yang apa? Dari kata-kata depresinya itu muncul ya. Dan semua pihak menurut yang harus memahami. Dan pemerintah juga atau pihak pemerintah artinya hanya memberikan kontrol juga masyarakat, karena situasinya juga kita harus mengerti mereka juga lagi tertekan gitu. Kadang-kadang orang tertekan kan banyak sekali kata-kata atau perilaku yang di luar akal sehat, luar akal sehat mereka, dan tidak bisa kita hanya menyalahkan mereka. Nah, di sanalah kewajiban pemerintah sebagai orang tua gitu kan. Nah, di satu sisi berhubungan dengan hobi, kembali cerita awal berarti. Iya. Hobi terakhir sekarang baru. Hobi terakhir. Karena di masa pandemi ini kita touring sudah nggak bisa. Buat event-event juga nggak bisa. Hobi otomotif itu kan tidak hanya ngegas, tidak hanya touring. Kita juga bisa mandiin motor kita, mandiin servis mobil kita, atau kutak-kutik lah di rumah. Atau
kita membuat aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan otomotif di media sosial. Nah, itu kan juga bagian dari menjalurkan hobi kita. Tidak mesti kita baru hobi naik motor harus touring atau naik mobil kita harus touring. Dan di sana hobi berotomotif semestinya kita bisa pakai untuk mengembangkan diri juga. Kan nyenawang kutak-kutik mesin sekebede kalau enak karena jangan pukul ke bingkil bisa bede. Nah, kita kan butuh proses itu. Minimal kita mengenal, kita belajar juga tentang jenis kendaraan yang kita miliki, sejarahnya bagaimana. Karena suatu hobi, suatu benda yang kita miliki tidak bisa dibilang antik, tidak bisa dibilang unik, tidak bisa dibilang hidup ketika kita nggak tanamkan roh itu, kedekatan itu, kita dengan media itu kan gitu. Roh kita tanamkan dari cerita, kita hidupkan barang itu. Nah, di sanalah Tiang selaku pribadi, bagaimana Tiang menjalani hobi Tiang di masa pandemi ini. Tidak hanya touring. Dan walaupun teman-teman kadang-kadang kan seperti benar nih touring, kapan nih touring, kapan buat event ini. Nah, ini kan sekarang masanya seperti ini, kita harus puasa lah. Harus puasa. Tahan diri dulu. Kita coba ikuti apa yang dianggap baik. Ini yang terbaik loh saat ini. Sebelum mungkin ada jalan-jalan lain dari Tuhan, ide-ide, pendapat, gagasan dari pemegang kekuasaan. Untuk memberikan solusi yang terbaik kepada rakyatnya, kan seperti ini ke. Artinya pesan-pesan terakhir nih untuk pengguna Vespa se-Nusantara kira-kira kan mereka hampir semua kenal dengan Wi selaku ketua DSC. Kira-kira situasi sekarang apa kira-kira bisa Wi kasih sekapur sirera untuk teman-teman gitu. Apa ya degang ya cuma gitu. Artinya kita kan seperti ini, di Vespa itu kan tidak ada senior, tidak ada junior. Memang ya seperti itu. Dan kita tidak ada yang hebat karena sejatinya kita sama, karena kendaraan kita sama. Salah satu pesan yang tetaplah teguh, tetaplah disiplin, tetaplah bertahan tentang apa yang dihimbau oleh pemerintah. Dan di satu sisi berhobi ini seperti yang sampaikan tadi adalah hobi ini terakhir. Kita bertahan dulu untuk bagaimana kita hidup sehat, rukun dengan keluarga. Komunikasi kita kan bisa kita jaga melalui media sosial. Media sosial tidak harus bertemu, tidak harus kumpul-kumpul, tidak harus mabuk-mabukan, tidak harus kebut-kebutan, karena walaupun sejatinya kita touringnya touring wisata. Touring wisata sekarang hanya satu, dalam artian ayolah kita sama-sama saling merangkul, saling menguatkan menjadi anak-anak bangsa ini. Karena hobi kita seperti ini kita pakai sebagai hal positif yang mampu menjalin komunikasi, melupakan segala perbedaan. Kita anak bangsa yang harus kuat menjaga Nusantara niki dengan cara salah satunya adalah selalu berkomunikasi di media sosial dengan etika, karena lidahmu juga harimaumu, mulutmu sekarang jari kita, jempol kita harimau kita. Nah, di satu sisi ayolah kita bersama-sama tahan diri dulu. Suatu saat ketika situasi ini akan baik lagi, di sana kita akan buat event-event, kita akan silaturahmi lagi bersama-sama, merajut jaring Sutra Nusantara menjadi suatu bendera merah putih di dalam perbedaan ini. Sesuai dengan moto Vespa. Satu Vespa, sejuta saudara. Itulah yang kita harapkan ya. Semua. Ya.